Sobat Madrasah sekalian dimanapun Anda berada. Kita kedatangan tamu yang sangat-sangat luar biasa. Akhirnya jatuh cinta dengan Man. Saya sudah 3 kali ke sini. Oh, sudah 3 kali? 3 kali. MTQ itu adalah agenda negara yang diselenggarakan pada level terendah sampai level tertinggi. Saya kemarin menyambut Pak Wetaru. Ada dilihat para pemimpin rombongan itu, para pendeta. Saya itu air mata saya jatuh. Iya. Saya punya mimpi besar. Pemerintah punya mimpi besar dan kita semua punya mimpi besar. Dan saya optimis. Target kita adalah juara MTQ tingkat provinsi dan juga juara MTQ tingkat nasional. Dan saya optimis kita bisa. Selamat datang di Man Alor Podcast. Podcastnya inovatif, inspiratif, dan edukatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Madrasah sekalian dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Mukmin Boli yang akan bertindak dalam podcast Man Alor kali ini. Podcastnya inovatif, edukatif, dan inspiratif. Nah, dalam agenda temu tokoh kali ini, Sobat Madrasah sekalian dimanapun Anda berada, kita kedatangan tamu yang sangat-sangat luar biasa. Tamu ya dengan sepak terjang birokrat dan akademisi, orang nomor 1 di negeri Seribu Moko ini. Kebetulan beliau sudah hadir di studio Man Alor. Beliau adalah Dr. Randu Z Sony Libing MSI. Langsung saja kita sapa dulu beliau yang sudah hadir di studio. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih sudah hadir di Man Alor Podcast Bapak. Ya, saya sangat bersuka cita karena bisa hadir di studio yang luar biasa. Siap. Alor. Terima kasih Bapak. Jadi mungkin nanti dalam beberapa menit ke depan kita akan bincang santai perihal MTQ dan lain-lain seperti itu Bapak. Ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke agenda bincang santai ya, Sobat Madrasah sekalian dimanapun Anda berada, saya ingin memperkenalkan dulu profil PJ Bupati kita, penjabat Bupati kita. Ini jadi beliau ini adalah alumni D3 Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Kupang. Kemudian S1-nya di Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta. S2 dan S3 beliau itu di Unpad, Universitas Padjadjaran Bandung seperti itu. Kemudian juga sepak terjang beliau di dalam dunia birokrasi itu sangat-sangat banyak. Cuma yang saya bacakan di sini cuma 2 seperti itu. Itu beliau pernah menjadi penjabat atau PJ Bupati Manggarai pada tahun 2020. Kemudian yang terakhir sebelum beliau menjadi PJ Bupati Alor, itu beliau pernah menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seperti itu ya Bapak? Ya. Oke. Nah, mungkin kita langsung masuk ke fokus pembahasan kita nih Pak. Ya. Ini kan kita sedang dalam Alor ini sedang ramai saat ini Pak. Di mana-mana ada kegiatan. Di Tameming ada voli antar remaja masjid. Ya. Kemudian di lapangan ada Piala Askap U22. Ya. Di BWR juga itu ada turnamen futsal. Ya. Kemudian di bawah warung juga ada MTQ ini. Ya. Nah, tapi terlepas dari banyaknya agenda yang sedang terjadi di Alor, saya ingin fokus bertanya ke persoalan MTQ dulu nih Pak. Okay. Nah, ini kemarin juga kita sudah wawancara dengan Ketua Panitia Pak Martin dan Ketua LPTQ 1 Pak Rashid. Sudah banyak bicara soal MTQ, tapi saya ingin bertanya lagi ke Bapak selaku orang nomor 1 di negeri Seribu Moko ini nih. Pertanyaannya begini Pak, jadi MTQ ini kan ajang nasional yang kalau kita turunkan di sistem pemerintahan daerah itu kan menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah seperti itu. Nah, selaku PJ Bupati atau orang nomor 1 di negeri Seribu Moko ini, kira-kira kebijakan apa yang diambil dalam menyukseskan kegiatan MTQ ini Pak? Baik, terima kasih. MTQ itu adalah agenda negara yang diselenggarakan pada level terendah sampai level tertinggi. Tapi juga agenda keagamaan dan juga agenda sosial kemasyarakatan. Nah, karena itu MTQ itu menurut saya itu tidak saja milik umat Islam. Penyelenggaraannya itu menjadi tanggung jawab dan jadi milik
milik kita semua, seluruh komponen yang ada di daerah ini. Itulah sebabnya maka saya sebagai pejabat bupati, saya tentu saja membuat kebijakan yang mengarah kepada bagaimana caranya agar seluruh komponen yang ada di daerah ini, seluruh elemen yang ada di daerah ini, walau dari aspek agamanya, sosial, kemasyarakatannya, berbagai organisasi yang ada di sini ikut terlibat di dalamnya. Bahkan menyiapkan anggaran, mencari uang untuk bagaimana mendukung penyelenggaraan kegiatan MTQ ini. Adik-adik bisa lihat bagaimana seluruh komponen pemerintahan terlibat di dalamnya. Kepala-kepala dinas, camat, lurah, pendeta, semua terlibat di dalamnya. Tadi malam kita pawai ta'aruf. Siapakah pemimpin rombongan itu? Pemimpin rombongan masing-masing kafilah, pendeta, ketua klasis, dan itu yang luar biasa. Maka saya katakan ini adalah kegiatan MTQ adalah suatu kegiatan yang menjadi milik kita bersama. Maka kita semua harus mensukseskannya. Jadi kebijakan saya adalah bagaimana menggerakkan seluruh komponen yang ada di Alor ini, seluruh elemen yang ada di Alor ini untuk terlibat di dalam penyelenggaraan ini. Dan komitmen saya ya harus sukses penyelenggaraannya dan sukses pada hasilnya. Amin, terima kasih. Ya. Berarti itu ya komitmen sekaligus kebijakan. Saya panggilnya Pak Sony nih. Ya, Bang Sony. Oke, siap. Jadi itu ya kebijakan Bang Sony dalam perhelatan MTQ tingkat kabupaten. Kemudian, jadi intinya adalah bagaimana merawat spirit toleransi dan merawat kebersamaan di tengah keberagaman, seperti itu ya. Soalnya yang Pak Sony bilang juga saya pernah dengar waktu pembukaan MTQ Teluk Mutiara di Masjid Dulimai tidak salah ya. Jadi spiritnya seperti itu. Oke, Pak. Mungkin saya langsung ke pertanyaan yang kedua nih, Abang Sony. Ini soal ini kan nanti ada juga MTQ provinsi di Kabupaten Alor. Nah, kira-kira dalam perhelatan MTQ provinsi nanti, apakah MTQ tingkat kabupaten ini sebagai ajang untuk mempersiapkan kader-kader terbaik atau kori-koriah terbaik untuk diterjunkan seperti itu, ataukah memang dari pemerintah sendiri punya target atau plan lain seperti itu? Begini, saya punya mimpi besar, pemerintah punya mimpi besar, dan kita semua punya mimpi besar. MTQ tingkat kabupaten ini merupakan pintu masuk kita untuk masuk ke MTQ tingkat provinsi dan harus juara. Dan dari situ mimpi saya itu kita harus masuk ke ajang nasional. Nah, karena itu saya minta kita semua harus menyiapkan diri yang baik. Tadi malam saya sampaikan, dan saya optimis target kita adalah juara MTQ tingkat provinsi dan juga juara MTQ tingkat nasional. Dan saya optimis kita bisa lakukan itu. Amin. Kita bisa dapatkan itu. Karena kita punya kori dan kori luar biasa. Mereka punya pengalaman dalam ajang provinsi maupun nasional. Jadi itu target ya. Jadi Abang optimis bahwa kita akan bisa menjuarai provinsi dan bisa masuk menjuarai dari nasional seperti itu. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Abang. Apalagi Abang sibuk ya. Habis ini masih ada agenda yang banyak. Ya, saya harus ke Sabanjar lagi untuk cor masjid Sabanjar masyarakat. Itu jadi mungkin pertanyaan terakhir, Abang. Ini kira-kira kan nanti November nanti ya, kalau tidak salah ya. Itu kan nanti Abang sudah purna jabatan selaku penjabat bupati ya. Pertanyaan saya kira-kira apa pesan dan harapan Abang terhadap pemuda khususnya dan masyarakat Alor secara umum? Kira-kira begitu, Abang. Gini, saya sejak jadi penjabat bupati, saya menemukan dua peristiwa besar yang menurut saya ini penting, nilai besar ini perlu kita jaga, kita rawat sampai kapanpun. Apa itu? Waktu acara Gamki dalam rangka Pasca Nasional yang diselenggarakan oleh gerakan pemuda Kristen di Alor. Adik-adik bisa lihat bahwa pawai Pasca itu luar biasa meriahnya. Dan sepanjang perjalanan itu kan panas, lelah, haus, lapar. Yang menyediakan makan dan minum sepanjang itu adalah remaja masjid. Remaja masjid yang menyiapkan bubur kacang, aqua, es, buah,
bahkan roti dan kue-kue lainnya. Itu nilai yang luar biasa. Itu satu. Kedua, saya kemarin menyambut pawai taruh. Ada dilihat para pemimpin rombongan itu adalah para pendeta. Saya itu air mata saya jatuh. Ya. Ketua-ketua klasis, pemimpin-pemimpin gereja yang menjadi pemimpin dalam pawai itu. Bahkan mereka adalah pemimpin kafilah dari semua kecamatan yang hadir, dari 12 kafilah yang hadir. Apa pesannya? Pesannya adalah bahwa Tuhan menghadirkan kita dalam perbedaan. Tapi Tuhan juga memberikan hati dan pikiran kita yang sangat luar biasa untuk merawat perbedaan itu dan membangun kebersamaan dalam perbedaan itu. Ya. Bahwa keyakinan kita, ya keyakinan kita. Tapi dalam pergaulan sosial kemasyarakatan, nilai-nilai kemanusiaan kita itu selalu kita tonjolkan. Itu kodrat Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita nilai itu. Tinggal apakah kita mau mengangkat nilai itu dan menjalankan nilai itu dalam perbedaan serta merawatnya atau tidak. Kembali kepada kita. Ya. Saya sebagai PJ Bupati, saya ingin mau mengangkat nilai itu, kemudian menjalankan nilai itu dalam keperbedaan kita dan merawatnya dengan baik. Saya berharap anak-anak muda kita untuk mewujudkan ini, menjalankan ini dalam setiap aktivitas apa saja. Sebentar lagi selain ini MTQ Kabupaten, MTQ Provinsi, kita juga akan menyelenggarakan rapat sidang sinode kaum bapa. Jadi kaum bapa sinode Gemit itu rapat bapak-bapak Kristen Ya. yang akan rapat satu provinsi ini akan Di Alor juga. di Alor. Ya. Dan saya sudah komit untuk melibatkan seluruh komponen Islam, Kristen, Hindu, Buddha terlibat dalam kegiatan. Sama seperti saya libatkan dalam kegiatan-kegiatan ya keagamaan Kristen, Protestan maupun Islam. Ini nilai yang menurut saya perlu dipertahankan. Kenapa itu? Karena latar belakang sejarah di Alor ini semuanya dalam kebersamaan. Orang bangun masjid dari gunung turun, orang bangun gereja dari pantai naik. Demikian juga dari soal makan minum, dari pantai bawa ikan dan juga sarung, dari gunung siapkan jagung, ubi kayu, beras dan segala macam. Jadi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat itu ada. Dan saya hidup dalam kehidupan itu. Ayah saya, ibu saya, keluarga saya dalam kehidupan yang sangat harmonis dalam perbedaan itu. Sehingga saya ingin agar kita dalam memelihara perbedaan itu, kita harus merawatnya dengan baik, penuh cinta kasih dan persaudaraan. Ya, terima kasih. Berarti poinnya di situ ya, Abang? Poinnya di situ. Jadi kalau Alor ini mau maju, Alor ini mau sejahtera, intinya adalah kita terus jaga persatuan, jaga kebersamaan kita, sehingga itu adalah modal untuk bagaimana kita bangun Alor bersama-sama. Kira-kira seperti itu ya, Bang? Seperti itu. Nah, oke, sobat madrasah sekalian dimanapun Anda berada, itu tadi bincang santai kita bersama PJ Bupati Alor, Dr. Randus Z. Sony Libing yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin bincang santai kita sangat singkat karena agenda beliau setelah ini juga sangat-sangat padat. Beliau juga diatur oleh protokoler seperti itu. Jadi sekiranya apa yang kita bicarakan tadi itu bisa memberikan informasi yang terbuka kepada publik Alor, kemudian juga bisa menjadi bermanfaat kepada seluruh masyarakat Alor, bahwa inilah kondisi Alor kita yang sekarang. Nah, terakhir sebelum saya tutup, saya ingin kembali menukil atau mengutip pernyataan terakhir dari Pak PJ Bupati, bahwa sejarah kita jangan pernah coba sekali-sekali melupakan sejarah kita yang begitu heterogen. Ingat bahwa Alor ini sangat kaya akan suku, ras, agama, dan budaya seperti itu. Tapi dari berbagai perbedaan itulah yang membuat kita menjadi maju, kita menjadi bermartabat, dan kita menjadi sejahtera. Oh ya, sebelum itu saya mau sampaikan juga dulu, mohon maaf ya. Siap, Abang. Ketua penitia kita kabupaten itu seorang Kristen, asisten 3. Ya, ketua penitia MTQ Pak Martin. Ya, Pak Martin. Kemudian ketua penitia kaum bapa sidang sinode itu Pak Ridwan, asisten 1. Jadi itu luar biasa. Ya. Sidang sinode Gemit
para pendeta dan segala macam hadir itu, ketua panitianya adalah seorang muslim. Ya, jadi untuk MTQ dari saudari-saudari kita yang Nasrani, dan untuk pertemuan sinode tadi itu Pak Ridwan Ampira ya, itu adalah saudari-saudari kita dari yang muslim. Nah, jadi kalau Indonesia ini mau maju, tidak ada perpecahan politik, identitas dan lain sebagainya, belajarlah dari semangat toleransi dan keberagaman masyarakat Alor seperti itu. Nah, itu mungkin obrolan singkat kita. Saya selaku host pamit undur diri, tapi sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak Bapak sama-sama. Sudah hadir di Man Alor Podcast. Tempat kami ini sangat sederhana ya, baru juga kami juga baru berdiri. Tapi meskipun di tengah kesibukan Bapak yang sangat-sangat padat sebagai orang nomor 1, tapi masih meluangkan waktu untuk hadir. Ini suatu. Saya akhirnya jatuh cinta dengan Man. Saya sudah 3 kali ke sini. Oh, sudah 3 kali. 3 kali ke sini, ini yang ketiga. Lalu saya setiap kali kegiatan apa saja saya selalu minta Man menjadi pengisi acara Dani-Dana. Ya. Dan itu nanti malam saya minta khusus Man mengisi. Nanti malam pembukaan Dani-Dana Man juga kita. Ya itu mungkin ya pemirsa, sobat madrasah sekalian dimanapun Anda berada, bincang santai kita dengan Pak Sony Libing, Bu PJ Bupati Alor, semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.